Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan, atau kita bisa sebutnya istilahnya online. Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Baik, Fadil, silahkan pimpin doa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fadil yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa dicerna secara optimal. Baiklah, mungkin pembelajaran hari ini masih tema 4, subtema 3. Ya, melanjutkan dengan pembelajaran sebelumnya. Kemarin di tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang pantun, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang cerita bergambar. Nah, mungkin kalian pernah mendengar apa itu cerita bergambar, tapi masih belum tahu apa itu maksudnya, pengertian dari cerita bergambar. Baik, kita hari ini akan belajar tentang cerita bergambar. Wakilan, ada yang ingin membacakan? Satu orang saja. Oh, sok, Rizky silahkan bacakan. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku. Ya, terima kasih. Rizky sudah membacakan. Membacakannya juga bagus ya, lancar. Apa yang perlu diteladani sikap Udin? Baik hati, Pak. Baik hati. Baik hati. Kenapa disebut baik hati tadi? Karena Edo meminjaminya buku kepada Karena Udin meminjam buku kepada Edo. Hati-hati, terbalik. Ya, sementara sikap yang diteladani Edo, apa yang perlu kita teladani dari Edo? Sopan. Sopan. Kenapa disebut sopan, Fadil? Tidak lupa mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Fadil juga terima kasih, jawabannya bagus sekali. Nah, jadi yang kita perlu teladani dari sikap Udin dan Edo. Udin memiliki sikap yang baik hati karena dia tidak pelit. Ketika temannya meminjam buku, dia memberikan buku untuk dipinjam. Edo juga punya sikap yang perlu teladani, yaitu sikapnya sopan. Dia meminjam buku dengan meminta izin dulu, ya. Beda ya, kalau dia tidak sopan, dia mungkin main ambil saja bukunya. Dan juga dia ketika meninggalkan rumah Udin, dia juga tidak lupa berpamitan kepada Udin. Kita ke cergam. Silakan satu orang yang bersedia membacakan. Silakan. Tadi Iki, mungkin yang lain? Apa Fadil, Pak. Ya, tadi Iki kan sudah membaca, sekarang Fadil. Mau Fadil? Iya, Pak. Nah, silakan bacakan tulisannya yang ditampilkan di layar. Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur. Ya, terima kasih Pak Adil sudah membacakannya. Bacanya sudah bagus dan lancar. Dan juga pemenggalan katanya juga sudah bagus. Makasih, ucapkan sekali lagi. Jadi kita bisa simpulkan, cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan
serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Jadi, maksudnya itu adalah cergam merupakan cerita, sama seperti cerita-cerita yang lain. Tapi yang membedakannya dalam cerita ini disajikan juga sebuah gambar. Nah, gambarnya ini juga sejalan dengan arah atau alur cerita. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat gambar cerita atau cerita bergambar atau cergam. Silakan sekarang gantian siapa yang bersedia membacakan. Tadi Iki udah, Fadil udah, mungkin yang lain. Silahkan untuk membacakan ceritanya. Membacakan teksnya. Mau Pak, jangan lupa. Oh iya, Zahra, silahkan Zahra. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Tentukan ide, gagasan, tema yang akan dibuat. Tentukan karakter tokoh utamanya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Zahra. Bagus, bacanya lancar, tapi tadi ada beberapa kesalahan pemenggalan ya yang berhenti bukan di tempatnya. Ya, untuk kedepannya harus lebih teliti memilih untuk berhentinya. Langkah membuat gambar cerita. Yang pertama kita harus menentukan ide atau gagasan tema yang akan dibuat. Jadi sebelum kita membuat gambar cerita, kita harus menentukan idenya dulu, gagasan tema. Misalkan kita mau membuat gambar bercerita tentang apa? Misalkan tentang pendidikan, misalkan tentang cerita si kancil dengan apa gitu, yang berbentuk paber. Nah, itu idenya dulu kita tentukan. Misalkan kita membuat, nah ini sebuah contoh cerita bergambar. Nah, bisa kalian lihat di sini ada sebuah cerita tentang Raja Siput. Ya, dari cerita tersebut dimasukkan juga gambar-gambar yang mendukung cerita tersebut. Jadi antara cerita dan gambar ini tidak terpisahkan. Link yang di PA Group tinggal diklik saja, dibuka linknya LKPD, nanti kan tampilannya seperti ini. Ya, silahkan nanti kalian baca, ikuti alur perintahnya. Di sini juga ada beberapa tugas. Nah, akan baca, kalian kerjakan tugasnya. Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Coba tadi kalian sudah mempelajari apa saja? Cergam, Pak. Cergam. Apa lagi? Bagus, Fadil. Berarti Fadil fokus dalam belajarnya. Apa lagi selain cergam tadi? Kesopanan, Pak, dan kebaikan. Keteladanan. Iya, keteladanan. Betul. Langkah-langkah cerita bergambar. Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini, dan juga Bapak ingatkan untuk selalu semangat belajar baik di kondisi apapun dan juga selalu menjaga kesehatan demi memutusnya rantai penyebaran pandemi virus corona ini. Jadi sekali lagi kita simpulkan pelajaran ini, kita sudah belajar tentang keteladanan. Terus kita juga sudah belajar tentang cerita bergambar dan bagaimana langkah-langkah membuat cerita bergambar. Itu yang sudah pelajari hari ini. Bapak ingatkan lagi, untuk LKPD Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Nanti Bapak langsung periksa. Dan juga untuk evaluasinya juga Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Itu linknya sudah Bapak bagikan di grup WA. Tinggal kalian klik linknya, isi identitas, lalu isi soalnya. Ya, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Ada yang tidak? Kalau tidak, silakan untuk Nah, kalau tidak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Fadil untuk memimpin doanya lagi. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah pembelajaran ini telah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.